Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsam, NIM 1056101088817, kelas IP 3A dari kelompok 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari PPT saya, yaitu tantangan dan masa depan pemerintahan nasional di Indonesia. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian pemerintahan nasional. Di Britania Raya, istilah pemerintahan nasional atau national government merujuk pada konsep koalisi sebagian atau seluruh partai politik besar di negara tersebut. Secara khusus, istilah ini mengacu pada pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ramsay MacDonald, Stanley Baldwin, dan Neville Chamberlain sejak tahun 1931 hingga 1940. Kemudian kita masuk tantangan pemerintahan nasional di Indonesia. Tantangan yang selama ini kita hadapi adalah kecenderungan menguatnya hegemoni partai politik dan oligarki elit dalam penentuan kepemimpinan nasional, di mana nyaris tidak ada ruang bagi dialog dan diskusi publik tentang mekanisme penentuan kepemimpinan nasional, karena semua proses dan mekanisme tersebut tersandera dalam kultur politik yang masih patrimonial. Kemudian, menurut staf pengajar FISIP UI Profesor Eko Prasetyo mengatakan 3 tantangan besar yang akan dihadapi oleh siapapun yang memerintah. Tantangan pertama itu adalah sistem pemerintahan multipartai, membuat pemerintah yang berkuasa terdiri atas banyak partai sehingga menyebabkan sulitnya melakukan konsolidasi baik di level provinsi maupun kabupaten atau kota. Kemudian tantangan kedua adalah adanya fragmentasi kebijakan dan pelaksanaan karena adanya desentralisasi dan otonomi di level daerah. Kemudian yang terakhir itu, yang ketiga adalah birokrasi kita ini sekarang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan sebagian besar korupsi. Dan meskipun kita telah mencapai banyak kemajuan dan prestasi yang menggembirakan dan menimbulkan optimisme, namun kita juga tidak dapat menutup mata atas masih banyaknya tantangan dan persoalan yang mengancam bangsa ini. Masalah itu seperti korupsi, penegakan hukum, keadilan, dan kemiskinan. Selanjutnya kita uraikan tentang tantangan kemiskinan yang masih sulit diatasi di Indonesia. 74 sudah kita menikmati kemerdekaan, namun problem kemiskinan masih menjadi musuh bersama karena belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah secara nasional menggariskan kebijakan umum dengan koridor pro-poor, pro-growth, dan pro-employment. Rencana aksi itu untuk meliputi langkah-langkah melalui yang pertama, pengelolaan ekonomi makro, kemudian yang kedua, pemenuhan hak-hak dasar warga, ketiga, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, kemudian yang terakhir itu adalah percepatan pembangunan daerah. Kemudian kita masuk pada materi masa depan pemerintahan nasional di Indonesia. Sebagai salah satu negara emerging country dengan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, Indonesia diprediksi bersama negara-negara BRIC akan mendominasikan PDB dunia dengan share lebih dari 50% pada tahun 2025 nanti. Sedangkan menurut buku Megatrend 50 yang terbitkan oleh majalah The Economist tahun 2012, Indonesia diharapkan akan menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan sekitar US 24 triliun pada tahun 2050 nanti. Dalam pengembangan kehidupan demokrasi, sistem politik dan pemerintahan kita juga masih dalam proses mencari bentuk yang paling tepat bagi format ketatanegaraan kita maupun bentuk dan sistem desentralisasi atau otonomi daerah, sebab demokrasi yang kita jalankan sekarang ini masih berkutat pada hal-hal prosedural,
termasuk juga dalam konteks otonomi dan desentralisasi. Ada kecenderungan menguatnya kembali desentralisasi, terutama di bidang ekonomi, sehingga kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang handal dalam mengelola sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya politik. Sehingga kita membutuhkan 4 modal mesti dimiliki Indonesia ke depan. Yaitu modal pertama itu yang harus dikelola dengan baik adalah modal ideologi, di mana Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi kekuatan utama perekat tenun kebangsaan. Kemudian yang modal kedua itu adalah sistem demokrasi. Pada tataran konseptual, demokrasi telah menjadi pilihan sistem yang tepat, namun dalam pelaksanaannya masih sebatas prosedural. Kemudian modal yang ketiga itu adalah kekuatan multikulturalisme yang dimiliki bangsa ini. Sejatinya, negara besar yang multikultural merupakan modal dalam membangun karena adanya kekuatan kebersamaan dari seluruh komponen bangsa. Kemudian modal yang terakhir yaitu adalah sumber daya manusia. Tak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia adalah modal utama bagi pembangunan suatu bangsa. Sehingga untuk mengelola modal-modal tersebut agar tujuan bangsa kita tercapai, maka diperlukan pemimpin muda yang visioner, memiliki integritas, rekam jejak, tidak diskriminatif, serta tegas dalam mengambil keputusan. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai tentang tantangan dan masa depan pemerintahan nasional Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.